Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Pada pembelajaran kali ini kalian sudah memasuki bab yang ke-11 yaitu tentang lapisan bumi. Yang perlu kalian ketahui bahwa bumi ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama komponen gas atau atmosfer, yang kedua komponen lapisan batuan atau litosfer, dan yang ketiga komponen air atau hidrosfer. Nah, selain itu, komponen lain dari bumi yaitu bagian es atau kriosfer dan yang kedua bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau biosfer. Atmosfer merupakan selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap air, dan debu. Komposisi gas pembentuk atmosfer diantaranya ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Nah, struktur atmosfer itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Atmosfer bumi terdiri atas berbagai lapisan. Setiap lapisan memiliki karakteristik yang berbeda. Lapisan yang pertama yang dekat dengan bumi yaitu troposfer. Nah, lokasi ketinggiannya dari 0 sampai 10 km. Lapisan troposfer ini adalah lapisan yang paling bawah tempat aktivitas manusia dan hewan termasuk burung, tempat berlangsungnya hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer memiliki ketinggian 10 sampai 50 km. Lapisan ini terdapat dari lapisan ozon untuk melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet, sekaligus tempat melintasnya pesawat udara saat berada di atas awan. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer dengan ketinggian 50 sampai 85 km. Lapisan ini merupakan tempat terbakarnya meteor yang menuju bumi. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan habis terbakar di mesosfer. Lapisan yang keempat adalah termosfer dengan ketinggian 85 sampai 500 km. Lapisan ini merupakan tempat mengorbit teleskop Hubble milik NASA, memiliki suhu yang tinggi namun karena molekul udara sangat sedikit, jadi objek yang berada di sana tidak terasa panas. Dan lapisan yang paling atas yaitu eksosfer dengan ketinggian di atas 500 km. Lapisan ini merupakan tempat mengorbit satelit buatan, memiliki molekul yang sangat sedikit. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Misalnya pada daerah A terjadi hujan, sedangkan di daerah B cuacanya cerah. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukurnya disebut dengan barometer. Semakin tinggi tempat, maka tekanan akan semakin berkurang. Isobar adalah garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi.
Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari, sehingga suhu pada setiap lapisan atmosfer berbeda-beda bergantung dari karakteristik setiap lapisan tersebut. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer, berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan, dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas klorofluorokarbon atau CFC. Gas CFC berasal dari pendingin lemari es, AC, dan parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon, fluor, dan klorin. Kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen. Proses tersebut terus berlangsung ketika terdapat klorin di atmosfer. Senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya, akan semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara atau Antartika. Fenomena ini disebut dengan lubang ozon. Pada setiap tahun, konsentrasi ozon pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober, konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Kemudian konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember. Hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010. Pada gambar tersebut terlihat warna biru tua menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 1980 sampai 2010, luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan, sehingga litosfer adalah lapisan bumi
yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Litosfer terdiri dari inti, mantel, dan kerak. Pada mantel dibagi menjadi dua, yaitu ada astenosfer dan mesosfer. Struktur bumi dari bagian yang paling dalam disebut dengan inti dalam, lalu ada inti luar, mantel bumi, dan yang paling terluar adalah kerak bumi. Lapisan inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan inti dalam. Lapisan inti bumi bagian luar merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melapisi inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar mempunyai ketebalan sekitar 2.250 km, sedangkan kedalamannya antara 2.900 km sampai 4.980 km. Inti bumi bagian luar tersusun oleh besi dan nikel cair dengan suhu 3.900 derajat Celcius. Inti bumi bagian dalam merupakan bagian bumi yang paling dalam atau dapat juga disebut inti bumi. Inti bumi ini mempunyai ketebalan sekitar 1.200 km dan berdiameter 2.600 km. Inti bumi ini tersusun atas besi dan nikel yang berbentuk padat sehingga temperatur dapat mencapai 4.800 derajat Celcius. Mantel bumi atau selimut bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Lapisan ini sebagian besar berupa silikat atau besi dan magnesium. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat dan mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3.000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Kerak bumi atau kulit bumi merupakan bagian paling luar dengan ketebalan sekitar 6 km sampai 50 km, membentang di atas mantel bumi dan merupakan massa padat yang terdiri dari silium dan aluminium berupa batuan asam dan basa, menempati 0,5% dari massa total bumi. Kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Kerak bumi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kerak benua membentuk daratan dengan kedalaman antara 30 sampai 50 km. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau timbul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km. Yang kedua, kerak samudra berada di bawah permukaan laut lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5 sampai 15 km. Hidrosfer adalah lapisan air atau semua bentuk air yang ada di bumi. Kurang lebih 70% permukaan bumi terdiri atas air yang tersebar di daratan, lautan, udara, dan di lapisan dalam perut bumi. Jumlah air yang ada di bumi jumlahnya tetap dan tidak akan berubah. Hanya pasokan airnya saja yang berbeda di setiap wilayah. Air yang ada di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi atau evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan.
Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai akan meluap, sehingga berpotensi banjir. Penyebab banjir bisa dikarenakan tingginya curah hujan, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk, dan perilaku manusia, sehingga dampaknya akan menyebabkan kerusakan fisik, korban jiwa, kontaminasi air bersih, dan kerugian ekonomi. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.